Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung saja kita teruskan pelajaran IPA kita di hari Senin ini, yaitu ilmu pengetahuan alam ya. Jadi IPA itu adalah ilmu pengetahuan alam. Alam apa? Alam gaib. Ya, bukan tentunya ya, tapi alam manusia, alam kehidupan manusia maksudnya ya. Oh ya, kemarin di pelajaran IPS Ustaz sebutkan bahwa IPS itu ilmu pengetahuan sejarah ya. Ustaz mohon maaf, afwan, bahwa yang tepat tentunya apa? Ilmu pengetahuan sosial ya. Sekali lagi Ustaz mohon maaf, bahwa yang tepat, yang benar adalah ilmu pengetahuan sosial. Baiklah anak-anak sekalian, di pekan kemarin kita telah belajar tentang apa? Tentang sendi ya, yaitu tentang sendi, bukan sendi tetapi sendi. Sendi itu sendiri apa? Yaitu pertemuan antara dua tulang ya. Jadi sendi itu sekali lagi adalah pertemuan antara dua tulang ya. Atau misalnya ada pertanyaan, pertemuan antara dua tulang disebut titik. Maka jawabnya adalah apa? Sendi ya. Dan kita juga telah belajar ya macam-macam sendi. Ada 4 sendi yang telah kita pelajari di pekan kemarin. Apa saja? Sendi engsel, kemudian ya sendi peluru, yang ketiga apa? Sendi luncur, dan yang terakhir sendi putar ya, yang terdapat di tengkorak dan tulang leher ya. Baiklah anak-anak sekalian, di kesempatan kali ini kita lanjutkan pelajaran IPA-nya masuk di bagian B ya. Masuk di bagian B yaitu rangka hewan. Kalau A kemarin yaitu rangka apa? Rangka manusia ya. Di kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang rangka hewan ya. Di buku paket halaman 5. Di buku paket halaman 5. Di sini Ustaz tulis ya, di video ini, yaitu B rangka hewan. Coba kita baca bawahnya. Dibedakan menjadi 2. Jadi rangka hewan itu dibedakan menjadi 2 ya, sebagaimana di buku juga ada itu. Yang pertama apa? Endoskeleton ya, endoskeleton. Nah, yang kedua exoskeleton ya. Jadi rangka hewan itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama endoskeleton dan yang kedua exoskeleton. Endoskeleton itu sendiri apa? Nah, yaitu rangka yang terdapat di dalam tubuh. Nah, jadi rangka hewan tersebut terdapat di dalam tubuh. Contohnya kucing dan sapi. Adapun exoskeleton yaitu rangka yang terdapat di luar tubuh, kebalikan dari endoskeleton ya. Contohnya apa di situ? Serangga ya, serangga. Jadi rangka serangga itu terdapat di luar ya. Yang disebut apa? Exoskeleton. Kemudian yang pertama bagian akcil ya. Hewan itu dibagi menjadi 2 berdasarkan tulang belakangnya ya. Yang pertama apa? A. Vertebrata. A. Vertebrata. Artinya apa? Yaitu hewan bertulang belakang. Jadi hewan tersebut memiliki tulang belakang ya. Tulang belakang. Jadi kalau saat dilihat dia memiliki tulang belakang ya, sebagai rangka di tubuhnya. Contohnya apa situ? Kelinci ya, katak, burung, kadal dan ikan ya. Semua hewan itu mempunyai tulang belakang.
disebut apa? Vertebrata ya. Diingat-ingat vertebrata yaitu apa? Hewan bertulang belakang. Kemudian yang bagian B bawahnya avertebrata. Avertebrata ini kebalikan dari vertebrata. Nah, pembedanya cuma di huruf A ya. Di huruf A. Nah, itu sudah Ustadz warnai warna merah agar lebih ingat, yaitu avertebrata. Kalau kebalikannya berarti hewan yang tidak memiliki tulang belakang ya. Hewan yang tidak memiliki tulang belakang disebut apa? Avertebrata. Ya, jangan tertukar ya. Kalau vertebrata berarti memiliki tulang belakang. Ya, kalau A ya, ada A-nya. Kalau A vertebrata berarti tidak memiliki tulang belakang. Contohnya apa? Belalang dan bekicot ya. Belalang dan bekicot. Siapa yang suka makan belalang dan bekicot? Belalang ini adalah termasuk bangkai yang boleh dimakan ya. Jadi kalau kalian nemu belalang yang masih yang sudah mati maksudnya, tapi masih bagus, tidak apa-apa ya. Belalang dan ikan ya yang boleh dimakan. Walaupun sudah mati ya, tetapi masih bagus, belum busuk tentunya. Kemudian bawahnya, bentuk rangka dalam setiap hewan berbeda-beda sesuai dengan tempat hidup, fungsi dan cara hidupnya. Nah, sekali lagi, bentuk rangka dalam setiap hewan berbeda-beda sesuai dengan tempat hidup, fungsi dan cara hidupnya ya. Jadi rangka hewan itu menyesuaikan fungsinya, tempatnya dan cara hidupnya. Misalnya ya, rangka kelinci tentu berbeda dengan rangka ikan. Nah, ya. Sekali lagi, rangka kelinci berbeda dengan rangka ikan. Karena kelinci hidup di darat, sedangkan ikan hidup di air. Begitupun juga dengan contoh-contoh yang lainnya, misalnya katak dengan kadal, ya. Tentu berbeda. Baiklah anak sekalian, kita bahas satu persatu ya, yang berkaitan dengan contoh tadi, yaitu apa? Hewan yang bertulang belakang vertebrata. Yang pertama apa tadi? Kelinci. Di sini Ustaz tulis kelinci ya. Bawahnya poin yang pertama yaitu hidup di darat. Nah, kelinci sudah pasti hidup di darat ya. Tidak ada kelinci yang hidup di air. Kelinci laut ada tidak? Tidak ada ya. Tidak ada. Adanya apa? Adanya anjing laut ya. Anjing laut. Kalau kelinci laut belum ada ya. Atau tidak ada. Kemudian bawahnya tungkai belakang lebih panjang dari tungkai depan. Nah, maksudnya yaitu kakinya ya lebih panjang yang bagian belakang dari depan. Fungsinya apa? Agar saat kelinci itu meloncat bisa dengan tinggi dan cepat ya, dan jauh tentunya ya. Nah, di sini di buku juga dijelaskan kelinci memiliki tungkai belakang yang lebih besar dan panjang dari tungkai depan. Nah, hal ini menyebabkan kelinci bergerak dengan cara melompat. Sehingga lompatannya menjadi jauh, menjadi tinggi dan cepat ya. Jadi tungkainya yang bagian belakang lebih panjang ya. Nah, di situ Ustaz tampilkan gambar kelinci. Nah, di situ ada rangka-rangkanya, ada tengkorak, kemudian ada tulang leher, ada humerus ya. Kalau humerus itu kalau kita mungkin bagian lengan ya. Kemudian ada ulna, ada radius ya. Kemudian ada kaki depan, tulang kaki depan, tulang kaki belakang ya. Nah, di sini juga ada ruas tulang belakang ya. Nah, sebagaimana Ustaz sampaikan tadi bahwa dia memiliki tulang belakang ya. Nah, karena masuk di vertebrata, memiliki tulang belakang. Kemudian tulang pangkal paha, tulang panggul dan tulang ekor. Ini diantara rangka kelinci ya. Nah, yang kedua kita langsung saja masuk yang kedua, yang hewan vertebrata yaitu katak. Bawahnya memiliki tulang tengkorak ya, memiliki tulang tengkorak. Kemudian apa? Tulang badan dan tulang anggota gerak. Tungkai katak terdapat selaput renang. Nah, jadi katak itu mempunyai selaput renang. Ya, fungsinya agar apa?
agar bisa memberi tekanan saat berenang ya. Ya intinya bahwa selaput tersebut untuk berenang ya. Jadi selaput katak itu fungsinya untuk berenang. Makanya kalau orang memakai alat selam itu, nah biasanya kakinya itu menyerupai kaki katak, kalau enggak kaki bebek ya. Nah, ya. Dia mempunyai selaput ya agar gampang untuk berenang ya. Nah, di situ Ustaz tampilkan gambar katak. Di situ ada rangka tengkorak juga ya. Ada rongga mata, ada ulna, radius, humerus ya, sama seperti kelinci tadi. Kemudian ada ruas jari, jadi kaki maksudnya ya. Tulang ekor, tulang pangkal paha. Bahkan ada mata kaki juga ternyata ya. Ya itu lebih kurang bagaimana rangka katak. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu burung. Burung masuk dari hewan vertebrata. Bawahnya memiliki susunan rangka sayap yang ringan dan otot yang kuat. Sekali lagi memiliki susunan rangka sayap yang ringan dan otot yang kuat. Jadi rangkanya sebenarnya burung itu ringan ya, bahkan kecil ya. Kalau burungnya kecil ya tentunya lebih kecil ya. Tetapi ternyata dia memiliki otot yang kuat. Untuk apa ya? Tentunya untuk menopang agar dia mampu mengepakkan sayapnya. Untuk apa? Untuk terbang ya. Nah itu kerangka tulang merpati ya, diantaranya burung ya. Contoh burung diantaranya burung merpati ya. Ada tengkorak, ada rongga mata, rahang, tulang leher, tulang rusuk ya, tulang dada, tulang kering, tulang paha, tulang telapak kaki, tulang jari. Nah itu ada tulang sayap. Nah seperti itu tulang sayapnya. Dan tulang sayapnya ini menyambung ke tulang dada ya. Sayap ulina, radius, humerus, dan tulang panggul. Oke, kita masuk ke contoh yang keempat dari hewan vertebrata, yaitu apa? Kadal. Bawahnya yaitu apa itu? Memiliki 4 kaki di samping tubuh. Memiliki 4 kaki di samping tubuh, itu contohnya ya. Contoh kerangkanya, jadi kakinya berada di samping ya. Sehingga saat kadal itu berjalan ya, tentunya lebih stabil, lebih seimbang ya. Sama di sini ada humerus ya, ada tengkorak juga, radius, ulna, tulang belikat. Sama ya, sama seperti manusia yang mempunyai tulang belikat, tulang belakang, tulang panggul, tulang paha ya, tulang telapak kaki, tulang betis, tulang ruas jari ya. Yaitu lebih kurang bagaimana rangka kadal. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir dari hewan vertebrata ini ikan. Pada sirip terdapat tulang rangka yang disebut radialia ya. Disebut radialia ya, atau jari-jari sirip. Nah, di buku itu di halaman 8 ya. Di halaman 8. Nah itu gambar ikan kerangkanya. Ada tengkorak, tulang belakang, rongga mata, sirip punggung, rongga insang. Insang untuk apa? Berfungsinya? Fungsi insang apa? Pada ikan untuk bernafas. Ada tidak ikan yang bernapas dengan paru-paru? Ikan apa? Nah, coba dicari tahu ya kalau belum tahu. Kemudian ada tulang rusuk, sirip dada, sirip perut, sirip belakang, sirip ekor. Itu tulang, maksudnya rangka ikan ya. Baiklah anak sekalian, kita lanjutkan sekarang di hewan avertebrata. Hewan avertebrata. Hewan avertebrata ini maksudnya apa? Yaitu hewan yang tidak memiliki tulang
tulang belakang. Kebalikan dari vertebrata. Ingat-ingat ya, pembedanya cuma di huruf A ya. Kalau vertebrata berarti hewan memiliki tulang belakang ya. Sedangkan vertebrata ya, tidak memiliki tulang belakang. Yang pertama apa? Bawahnya belalang ya, memiliki sayap dan 3 pasang kaki yang beruas. Belalang memiliki sayap dan 3 pasang kaki yang beruas. Itu contohnya belalang, di antara contoh belalang ya. Kepalanya bukan disebut tengkorak ya, ternyata disebut kaput ya. Kemudian ada sayap ya. Sayap depan, sayap belakang. Kemudian ternyata benar ya, kakinya ada 3 pasang itu ya. 2 kecil ya, kemudian satu pasang besar ya. Yang biasa digunakan untuk meloncat biasanya ya, kaki besar ya. Oke, yang terakhir kita lanjutkan. Atau contoh yang kedua dari hewan vertebrata yaitu bekicot ya. Bekicot ya. Nah, siapa yang pernah makan bekicot? Kalau Ustaz belum pernah ya. Paling makannya apa? Keong ya, keong emas itu. Yang pertama, bawahnya memiliki cangkang ya, tentunya memiliki cangkang ya. Kalian pun juga sudah tahu bahwa bekicot itu memiliki cangkang, dan yang bawahnya bergerak dengan otot yang disebut kaki perut. Nah, bekicot itu bergeraknya dengan otot ya, walaupun di gambar itu disebut kaki ya. Nah, ada kakinya di situ ditulis. Tapi dia sebenarnya bergerak dengan otot yang berada di perutnya ya, kaki perut. Ada kepala, ada cangkang, garis pertumbuhan, puncak ya. Seperti gundukan yang ujung gundukan ya. Kemudian mata, ada tangkai mata, ada tentakel, ada mulut. Itu lebih kurang dari gambar dari bekicot ya. Anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit ini yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini ya. Kalau mungkin ada yang kurang paham, boleh kalian tanyakan ya, baik kepada Ustadz maupun kepada orang tua kalian ya. Dan jangan lupa pesan Ustadz yang sudah punya buku tentunya ya, dibaca-baca bukunya. Seandainya pun ada yang belum paham, sekali lagi boleh ditanyakan ya. Bukunya dibaca ya, karena untuk apa dibeli ya, kalau tidak untuk dibaca, untuk dipelajari ya. Karena tentunya tidak semuanya yang Ustaz sampaikan di materi video ini ya. Adapun yang mungkin belum punya ya, tidak mengapa dibaca-baca catatannya ya. Agar nanti kalau ada kuis, ada soal pertanyaan ya, kalian bisa menjawabnya dengan baik dan benar ya. Anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang Ustaz cintai, demikian dari Ustaz mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan ya. Ustaz akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.